Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 63 ayat 8. Mazmur 63 ayat 8. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, pemazmur memuat pengalaman hidupnya dan bangsanya di masa lalu. Yang menarik dan patut kita teladani adalah semua itu mereka lihat dalam rangka perbuatan Allah. Artinya bukan mereka yang mereka tonjolkan dan utamakan, melainkan perbuatan Allah yang berkarya menuntun mereka di masa lampau. Setelah itu pemazmur mengajak semua orang bersorak-sorai dan bermazmur. Dalam pengalamannya itu, pemazmur dan umat Israel mengakui semua itu hanyalah karena perbuatan Allah. Karena mereka sebelumnya adalah bangsa budak di Mesir yang tidak memiliki hak dan jaminan hidup dan tidak memiliki masa depan. Tetapi Tuhan memilih mereka menjadi bangsanya. Sepanjang perjalanan, mereka dituntun melewati padang gurun yang kejam, hingga mereka tiba di Kanaan. Semua itu hanyalah perbuatan Allah. Mereka mengkilas balikkan karya-karya besar Tuhan dalam hidup mereka, membuat museumnya di hati mereka. Dan itulah yang membuat mereka mampu bersorak-sorai atau bersukacita. Benarlah yang dikatakan orang bijak, bahwa ketika menghadapi sebuah derita, kita perlu memahami bahwa dengan cara itu Allah mau mengubah hidup kita dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Banyak tokoh Alkitab yang sudah mengalaminya. Itulah kesaksian yang mereka saksikan kepada orang lain, termasuk kepada kita hari ini. Dan pengakuan itu lahirlah tindakan. Pertama, mereka memuliakan Tuhan. Hanya bagi Tuhan saja kemuliaan atas semua yang mereka alami. Mereka mengajak semua orang agar turut bersama memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, mereka menceritakan semua perbuatan Allah itu kepada banyak orang. Secara umum, mazmur ini adalah kesaksian pemazmur dan Israel. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Sama seperti pemazmur dan umat Israel, hidup kita juga acap dilanda beraneka kesulitan dan didera beragam penderitaan. Bagaimana kita memandang hidup seperti ini? Banyak orang memandangnya secara negatif, lalu bereaksi negatif. Mereka melihatnya sebagai gunung besar yang akan menimbun mereka. Melihat masalah itu lebih besar dari dirinya. Lalu dia putus asa, membiarkan dirinya dikubur masalah itu.
Tetapi pemazmur bukan seperti itu. Pemazmur mengakui bahwa masalah mereka memang sangat besar, tetapi mereka melihat di sana ada Tuhan yang berkarya. Sehingga mereka melihat kesulitan itu bukan untuk mengubur mereka, tetapi berpikir positif dengan melihat kesulitan itu sebagai tangga untuk kemajuan, untuk memurnikan mereka. Cara pandang seperti ini membuat kita tetap bertahan menghadapi segala derita. Hanya dengan melihatnya sebagai perbuatan Tuhan, maka mulut dan hati kita mampu bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila melihatnya karena kemampuan diri kita, itu akan membangun kesombongan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.